Halo, selamat pagi, guys. Wah, hari ini turun salju, guys. Lihat tuh, anak-anak udah main perang salju aja. Di sini baru sekitar jam 11 siang. Tapi jam 11 siang di sini tuh orang-orang baru pada selesai sarapan, guys. Aku juga mau main salju kayak orang-orang. Ini adalah salju pertamaku, guys. Ya udah, sambil main salju, kita juga sambil cerita lagi. Cerita kali ini datang dari seorang ibu yang tinggal di sebuah kota es di Indonesia. Sebenarnya dia ini bukan bule hunter ya guys ya, tapi dia malah jatuh ke dalam perangkap bule kulit hitam dan malah uangnya lenyap kurang lebih 2 miliar rupiah dalam waktu 4 bulan saja. Semuanya itu bermula dari perkenalan si ibu ini, kita sebut saja namanya Ibu Mawar, dengan seorang bule kulit hitam. Kita sebut saja dia namanya Bapak Salak ya. Nah, mereka ini berkenalan di sebuah tempat gym di apartemen milik salah satu keluarganya Ibu Mawar ini di Jakarta. Domisili Ibu Mawar ini dia di kota es ya guys ya. Nah, awal perkenalan Ibu Mawar ini tidak begitu tertarik dengan Pak Salak ini ya. Karena saat itu Ibu Mawar ini hanya fokus untuk nge-gym dan dia pun tinggal sementara aja di Jakarta karena ada bisnis. Kebetulan Ibu Mawar ini dia seorang pengusaha gitu guys. Nah, tapi si Pak Salak ini dia tetap mengajak ngobrol dan sampai akhirnya minta nomor handphone. Tapi saat itu tidak diberikan sama si Ibu Mawar ini guys. Ibu Mawar memilih untuk ayo kita tukeran akun Instagram aja. Akhirnya mereka bertukar akun Instagram. Nah, ternyata Pak Salak ini guys dia gencar banget orangnya. Pak Salak yang mengaku bekerja di UNICEF di Indonesia ini, dia terus-terusan memberikan perhatian kepada Bu Mawar. Namanya perempuan, kalau sudah diberikan perhatian seperti itu, kelepek-kelepek juga ya guys ya. Oh ya guys, Bu Mawar ini adalah seorang janda. Dia sudah lama menjanda. Dia memiliki seorang putri yang sudah cukup besar, duduk di bangku SMP. Intinya mereka ini bertukar cerita bagaimana pekerjaannya, bagaimana kehidupannya, kayak gitu. Pak Salak ini terus-terusan memberikan perhatian meskipun melalui DM IG, sampai akhirnya mereka berdua bertukar nomor handphone. Nah, dari situlah musibah ini dimulai. Seiring berjalannya waktu, perkenalan mereka makin intens. Mereka saling bertukar cerita. Pak Salak ini dinilai oleh Bu Mawar sebagai pria yang sangat suportif dan sangat penyayang. Pak Salak ini selalu mengingatkan untuk beribadah. Bahkan Pak Salak ini mau untuk menjadi seorang muslim gitu. Pak Salak mulai mempelajari bagaimana cara sholat, bagaimana lagu-lagu islami, kayak gitu-gitu pokoknya. Bahkan Pak Salak pun memberikan semangat pada saat Bu Mawar ada masalah di bisnisnya, seperti itu. Bahkan beberapa kali Pak Salak ini mengunjungi Bu Mawar di kota asalnya, di kota es ini guys. Tapi ya memang pesawatnya itu yang membelikan itu Bu Mawar. Jadi Pak Salak ini orangnya kayak manis banget gitu mulutnya guys. Dia bisa memberikan sejuta alasan dan merayu Ibu Mawar untuk membelikan dia tiket. Alasannya yang ATM-nya dia itu keblokir lah karena dia buru-buru dari Prancis, dari UNICEF Prancis dia dipindahkan ke UNICEF Indonesia dan ternyata dia belum memperpanjang masa berlaku kartu debitnya itu guys. Kan kita kalau lihat di kartu debit itu suka ada masa berlaku kartunya itu kan gitu. Dengan alasan itulah Pak Salak memeras Bu Mawar. Tapi Bu Mawar ini memang orangnya itu nggak pernah main dating apps gitu loh guys. Jadi memang polos dan menganggap sikapnya dia terhadap Pak Salak itu adalah salah satu bentuk perhatian juga dengan memberikan barang-barang branded ke Pak Salak ini, dan Pak Salaknya pun malah memanfaatkan kepolosan Ibu Mawar. Sampai pada akhirnya Pak Salak ini meminta sejumlah uang untuk dia bilang berinvestasi dengan teman-teman yang bekerja di UNICEF itu guys. Saat itu Pak Salak meminta sebesar 5 miliar rupiah kepada Ibu Mawar untuk ikut berinvestasi ke bisnis yang akan dirintisnya itu. Dia bilang bisnisnya itu di perusahaan shipping, elektronik dan lain-lain yang mana kantornya itu di Kamboja. Katanya alasannya itu di sana biaya produksinya murah, menggaji karyawannya juga murah. Jadi di sana lebih efektif, efisien kata dia gitu. Bahkan Pak Salak ini mengajak Bu Mawar untuk meeting dengan teman-temannya Pak Salak ini guys. Nah, cuman karena mereka ini berbicara dalam bahasa Perancis, Bu Mawar ini dia tidak paham betul gitu. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan saat itu. Intinya Pak Salak itu bilang mereka itu meeting untuk bagaimana bisnis ini nanti akan berjalan. Namun saat itu Bu Mawar menolak guys. Dia bilang 5 miliar itu bukan uang yang sedikit dan dia itu uang pendidikan untuk anaknya sekolah kayak gitu. Nah, tapi Pak Salak ini dia tetap gencar guys. Dia bilang, "Ayolah kamu ikut saya ke Kamboja, kamu lihat nanti pabriknya, kantornya," kata dia gitu. Berangkat tuh guys, bener mereka ke Kamboja ya kan, dibayarin tiketnya sama si Pak Salak ini, entah duit dari mana dia kan. Nah, tapi pinter banget guys si Pak Salak ini guys. Sesampainya di Kamboja, betul guys, Bu Mawar ini dibawa ke sebuah kantor gitu. Pak Salak bilangnya, "Oh ini nanti kantornya di sini loh," kata dia gitu, "ada di pusat kota." Tapi kita nggak tahu guys itu kantor betulan atau kantor bodong ya kan. Nah, sepulangnya dari Kamboja, Pak Salak
terus-menerus membujuk Bu Mawar untuk bersedia berinvestasi ke perusahaannya itu guys. Tapi Bu Mawar gak mau kalau dia kasih 5 miliar. Dia bilang, oh saya juga gak ada uang, paling kalau mau 2 miliar dulu, dia bilang begitu kan. Terus Pak Salak bilang, oh ya udah gak apa-apa, tapi karena ATM saya keblokir, belum saya urus, nanti kamu ambil uangnya cash ya, kata dia gitu. Dan karena kantornya di Kamboja, jadi uangnya itu di convert ke dolar ya, dia bilang begitu guys. Nah entah gimana Bu Mawar ini nurut-nurut aja guys, mau-mau aja dia. Akhirnya dia itu diburu-buru sama Pak Salak, katanya biar kantornya ini segera berjalan, ayo cepat tarik duitnya, kata dia gitu. Udah siap belum duitnya? Sampai Pak Salak ini benar-benar nyediain koper guys buat naruh uangnya itu guys. Setelah uangnya ready, Pak Salak bilang dia akan segera ke Kamboja dengan teman-temannya untuk segera mulai bisnisnya di sana gitu. Jadi biar dia bisa mendapatkan istilahnya margin gitu. Jadi biar bisa segera membina rumah tangga kepada si Bu Mawar ini juga gitu kan. Dia bilang nanti uangnya dibalikin, bisa lebihannya nanti 3 miliar nanti bisa dia kembalikan kayak gitu kan. Saat itu Bu Mawar menganggapnya sebagai ya rasa tanggung jawab aja sebagai laki-laki gitu, bukan hal-hal lainnya. Bu Mawar benar-benar tidak berpikir hal-hal negatif terhadap si Pak Salak ini guys, saking polosnya si ibu ini gitu ya. Lanjut, setelah Bu Mawar selesai menukarkan uangnya itu, Pak Salak langsung membooking tiket ke Kamboja guys. Dia bilang ke Ibu Mawar kalau besok pagi sekali dia akan berangkat ke Kamboja. Nah, tapi malamnya itu pas tengah malam banget, pada saat Bu Mawar ini sudah tidur, Pak Salak ini nelfon guys. Katanya minta uangnya itu dibawa ke bandara. Waktu itu Bu Mawar bertanya-tanya, loh kenapa sekarang? Kan penerbangannya masih besok pagi. Gak usah buru-buru kali, katanya si Bu Mawar itu. Dengan alasan ditunggu teman-temannya, Pak Salak mau gak mau dia harus ke bandara malam itu juga. Ditemani dengan Ibu Mawar yang saat itu masih terkantuk-kantuk, mereka berdua pergi ke bandara. Di situ Bu Mawar melihat Pak Salak memakai tas ransel gitu guys, yang mana ia yakini isinya adalah uang yang sudah ditukarkan ke US dollar itu. Pada saat mobil itu melaju, tiba-tiba di tengah jalan ada mobil lain yang mencegat mobil mereka guys. Dari mobil yang mencegat mereka itu keluar dua pria berbadan besar. Mereka menodongkan pistol ke arah Bu Mawar dan Pak Salak ini guys. Lalu kedua pria berbadan besar itu guys, dia menarik Pak Salak keluar dan membawa Pak Salak ke mobil mereka. Saat itu Bu Mawar mencoba mengejar Pak Salak, tapi salah satu perampok itu menodongkan pistol ke arah Bu Mawar. Jadi Bu Mawar kembali ke mobilnya, dan besok paginya Bu Mawar langsung melaporkan hal ini ke UNICEF karena dia ingat si Pak Salak ini pernah bilang kalau dia kerja di sana. Maksud Bu Mawar itu ingin memberitahukan ke bosnya atau ke siapapun yang berwenang di situ bahwa salah satu pegawainya itu mengalami penculikan. Jadi maksudnya mau minta tolong gitu guys. Tapi ternyata pas sampai sana tidak ada yang mengenal si Pak Salak ini guys. Katanya tidak ada pegawai yang bekerja di situ atas nama Pak Salak. Nah di sini Bu Mawar belum ngeh nih guys, belum sadar nih kalau dia tuh kena love scam. Terus kalian ingat gak apartemen tempat mereka pertama kali bertemu? Nah Bu Mawar ini pergi ke apartemen itu guys. Dia mau nanya ke pengurusnya itu siapa nih sebenarnya laki-laki ini. Maksudnya dia itu ingin membantu mencari penculik si kekasihnya ini guys. Tapi ternyata begitu dia sampai di apartemen, si pengurus apartemen tuh bilang, oh iya betul, dia dulu pernah sewa apartemen di sini tapi cuma sebentar. Dia ini yang istrinya Chinese gitu kan. Terus di situ kaget lah Bu Mawar itu guys mendapat kenyataan. Hah? Apa? Istri? Bak petir di siang bolong. Saat itu hati Bu Mawar tuh kayak antara sakit hati, kaget, kalut, dan kayak belum ngeh gitu dengan kenyataan yang dia terima gitu. Begitu sadar dirinya telah ditipu, langsunglah si Bu Mawar ini melaporkan Pak Salak ini ke polisi guys, ke Polda Metro Jaya. Disitulah mereka mengatakan bahwa Bu Mawar ini terkena love scam. Dirasa laporan ke Poldanya itu belum membuahkan hasil, Bu Mawar ini menyewa detektif swasta guys. Jadi untuk mengulik lebih jauh lagi bagaimana si Pak Salak ini gitu. Disitulah ketahuan alamat rumahnya si Pak Salak ini. Langsung tuh guys didatangin itu sama Bu Mawar. Pak Salaknya sendiri terdeteksi sudah kabur ke luar negeri guys, mungkin membawa uangnya itu ya. Nah sesampainya di rumah Pak Salak ini yang ada di Indonesia, tahu nggak, ternyata istrinya itu orang kaya raya guys, benar-benar orang old money gitu. Bahkan keluarga mereka tuh keluarga terpandang. Istrinya aja tuh kuliah di luar negeri gitu guys, benar-benar gak habis pikir gitu. Kok bisa dia menikah dengan pria bajingan seperti itu ya? Begitu ketemu istrinya langsung lah tuh amarah, umpatan, semuanya dikata-katain tuh istrinya tuh. Kamu ini gimana sih punya suami naninu, saya tuh sudah dirampok sama suami kamu naninu. Tapi seorang istri, namanya seorang istri, dia menyangkal kalau dia tahu aksi kejahatan suaminya itu guys. Entah dia benar-benar tidak tahu atau memang dia pun istilahnya ya nerima-nerima aja gitu pekerjaan kotor suaminya itu. Toh ternyata mereka pun sudah memiliki 2 anak ya si Pak Salak ini guys gitu. Melihat respon istrinya Pak Salak yang seperti ogah-ogahan, akhirnya Bu Mawar ini minta tolong ke RT setempat guys, RT di komplek perumahan yang mewah itu. Tapi RT-nya pun namanya ini urusan love scam ya. Polisi pun kayaknya agak lama gitu mengurus hal ini.
Jadi Pak RT-nya pun ya hanya bisa menenangkan, Bu, sabar Bu, nanu, maksudnya jangan membuat keributan di komplek ini gitu. Nah, di situ Bu Mawar menantang istrinya untuk menelpon suaminya kalau memang suaminya itu dianggap benar gitu. Nah, ternyata nyambung, guys, dan ternyata nomornya itu bukan nomor yang biasa berkomunikasi dengan si Bu Mawar ini. Begitu dikonfront bertiga, istrinya, dia, dan Bu Mawar, tahu nggak si pasalak bajingan itu bilangnya apa? Oh, enggak sayang, dia itu cinta mati sama saya, dia minta dinikahi sama saya. Gitu coba bilangnya, guys. Wah, di situ Bu Mawar marah bukan main, guys. Dia teriak-teriak gitu kan, kembalikan uang saya, kamu itu dasar perampok, kamu tahu nggak? Itu adalah uang pendidikan anak saya sampai rela menjual rumah saya demi bantuin kamu, ternyata kamu menipu. Gitu, guys. Well, sampai saat ini belum ada progres bermakna terhadap kasus ini, guys. Si Pak Salaknya juga masih lolos ya, entah dia kabur kemana, dan belum ada kelanjutan lainnya lagi. Dan yang pasti uangnya pun raib, nggak ada tuh dikembalikan sepeser pun tidak ada. Jadi buat kalian di luar sana tetap berhati-hati ya guys ya. Jangan langsung percaya, jangan langsung terlena. Intinya harus selalu cek dan recheck, cross check pokoknya semuanya. Dan jangan malu untuk bercerita ke teman kalian kalau kalian misalnya bertemu atau berkenalan dengan seorang bule. Barangkali saja teman kalian itu memiliki informasi mengenai si bule tersebut. Dan yang paling penting jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang sedang mengalami. Ya udah guys, kalau gitu jangan lupa di-subscribe juga ya. Bye bye.